Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri, Pak Prayogo, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang kemarin ditutup menguat 5,26% ke harga 100. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, Bumi akumulasi. Bumi bagus ya, cuman kalau ditanya boleh beli sekarang ya jangan. Apa ini kalau dihapus, digambar ulang ya ini atau di resisten level psikologis angka 100 bisa rebound lagi nggak hari ini? Ada peluang sih rebound, harusnya masih bisa, cuman ya tergantung Bapak Ibu lah, atau pertimbangkan stop loss kali 13 98 di bis 97 96 daripada di bawah 90 kan. Ini Bapak Ibu bisa pakai support 90, support kuat ya tetap masih sama 80 level psikologis juga. Jadi itu ya untuk Bumi. Kalau ditanya wait and see, mending nanti setelah ini yang bisa Bapak Ibu perhatikan sahamnya. RMS. Bumi kalau menurut saya lebih wait and see, tapi kalau ditarik trendline dari semenjak Desember 2024 sudah patah. Apalagi dia breakout dengan volume. Tapi sayangnya menembus resisten trendline downtrend itu dengan open gap up setiap hari. Itu yang menjadi halangan ya, maksudnya ya takutnya ada koreksi nutup gap. Kalaupun nanti koreksi retest sampai 9088 itu masih wajar. Bisa jadi nanti pola cup and handle kan. Nah itu jadi saat ini nih lebih ke wait and see. Kemarin dia sempat naik kan ke 104, tapi habis itu ada siraman. Bandar detektor ya masih akumulasi. Nah kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit atau broker summary itu semestinya masih bisa ngangkat hari ini. Paling nggak 3% bisa ya. Kita lihat 2% mungkin bisa. Tapi ya itu harga sekarang tuh nanggung. Risk reward 1:1 lah ya. Kalau Bapak Ibu berminat silakan. Itu aja untuk Bumi saat ini. Kalau dikasih koreksi 1-2 hari ke depan atau minggu ini ya itu sebenarnya menarik kalau bisa punya di harga 92-90. Itu aja untuk Bumi ya. Lebih ke wait and see saat ini. Atau lihat hari ini ada buying power nggak. Kalau ada ikut entry. Kalau Bapak Ibu mau belajar buying power tuh lihat Bitover, bisa belajar di kelas scalping. Link 3 di deskripsi ya, kelasnya berbayar kalau tertarik. Itu. Lanjut BRMS. Nah, ini BRMS menarik. 2,77% ke harga 370. Asing net buy. Kalau dibuka resminya BRMS akumulasi. Bapak Ibu lihat nih. 4 broker atas nih bukan retail nih. Kajet, HP, BK, MG. Rata-rata beli di 300.000, 290.000, 161.000. Dan teknikalnya juga bagus karena Bapak Ibu lihat harga emas all time high lagi dan volumenya juga sangat besar dan kesentuh ya 3.300. Jadi BRMS ke atas hari ini rebound ya, bisa open gap up hari ini. Jadi ya nggak kekejar lagi lah Bapak Ibu. Menurut saya lah ya, mudah-mudahan nggak open gap up ya. Biar Bapak Ibu bisa dapat harga 370. Gimana stop lossnya di bawah nggak? Kalau saya nggak di bawah 340 tapi di area tengah-tengah ini. Kalau di grup Burnet Trader itu udah beli kemarin di 370-366. Kami end kemarin ya, tinggal hari ini aja nunggu take profitnya aja. Ya target jualan di 400. Mudah-mudahan bisa ya 400 420. Tapi kayaknya berat kalau ke 420. Kalau cuma ke 400 bisa hari ini. Atau 90 tuh bisa. Itu. Nah ini buktinya ya. Kemarin kami beli era profit dan juga beli BRMS baru di harga pembelian. Ya mudah-mudahan bisa jualan hari ini. Ya cuan bungkus aja dulu. Kalau dia sudah ke area 400 tuh sudah di resisten. Kalau saya bungkus dulu untuk BRMS. Jadi kalau yang belum punya ya kalau dikasih 370 tuh menarik. Kalau dikasih lah ya. Itu aja dulu untuk BRMS. Lanjut. NRG yang ditutup di harga 175 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya NRG di distribusi. NRG, nah ini kalau Bapak Ibu mau, tapi NRG ini kalau nggak salah oil ya. Coba kita lihat oil. Oil bagus, menguat 2,3%. Oil USD, rebound juga nih NRG. Dan NRG itu biasanya ngekor big cap-nya grup Bakri. Kalau BRMS Bumi rebound hijau juga NRG. Bisa diperhatikan. Supportnya kebetulan masih dekat nih, nggak perlu jauh-jauh. Paling cut lossnya nggak nyampe 5%, 4%, 3,5% aja.
jebol 170 buang 168 dari harga sekarang, berarti berapa tuh? 7 poin dengan harga saya 3,5 sampai 4%. Target kemana? Jangan pendek-pendek, nggak usah pakai 184, target langsung 200 sampai 194. Nah, itu perubahan fraksi harga. Risk reward bisa seperti ini. Tuh 167 4%. Rewardnya minimal dulu ya, minimal aja 190-an, 193 10% sampai 14%. Bagus, bagus. Bisa nih diperhatikan energi. Jadi itu aja untuk energi, masih menarik hari ini. Bisa diperhatikan. Lanjut, Dewa yang ditutup di harga 109 menguat 1,86%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Dewa di distribusi. Dewa bagus, cuman di resisten. MACD-nya golden cross arah atas. Bisa lanjut hari ini, bisa lanjut rebound. Kalau mau pakai stop loss jebol 107, buang aja dulu kalau mau ya, 106. Tapi ya harga nanggung nih resikonya ya, kalau Bapak Ibu cut loss tiba-tiba rebound lagi ya seperti itu aja ya, tapi nggak masalah lah. Namanya kita buat plan tuh ya, kalau cut loss saja, nanti cari lagi atau buyback, itu aja. Untuk Dewa menurut saya harganya nanggung. Kenapa? Karena dia itu resistennya ya, saya biasanya kan angka-angka genap 110 ya, dia di bawah resisten. Tapi ada peluang hari ini menguji lagi 110-nya. Kita lihat kalau tembus dan tutup, menarik untuk minggu depan. Untuk hari Jumat ya, kalau mau buy on record silakan, tapi disclaimer. Atau tadi energi bisa lebih pertimbangan kalau yang mau volatilitas lebih kecil, atau sekalian BRMS-nya aja. Siapa tahu nggak open gap apa hari ini ya. Tapi kita lihat aja. Pokoknya Dewa itu menarik kalau dia Jumat bisa di atas 110 tutupannya. Target kenaikan minimal itu ke 120 125. Itu kalau dia mampu tutup di atas 110, minggu depan arahnya 120 125. Dewa. Lanjut, PKTR yang ditutup DG 83 menguat 15,27%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya PKTR akumulasi tipis. PKTR bagus, udah breakout, udah aman ya, harusnya aman. Bapak Ibu pakai 80 78 support. Kalau jebol itu udah false pick, tapi mungkin nggak false pick, kayaknya nggak bertahan. Target selanjutnya 100, bisa minggu ini nih, 2 hari ke depan. Tapi disclaimer ya, karena Bapak Ibu lihat buying powernya kuat, MACD golden cross arah atas, ada peluang PKTR. Lanjut, MMN yang ditutup dengan 6075 menguat 0,41%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya MMN di distribusi. MMN waduh di pucuk ya. Ya, tapi kalau mau coba incer, kan namanya harga pucuk bisa aja terus naik. Stop loss 1,5% aja. Jebol 5000, bukan 1,5%, tapi ya 2,5%. Jebol 5950, buang aja. Kalau menurut saya loh ya, jebol 5950, buang aja, gagal. Daripada dibawa ke 5500 ya. Kalau agak nanggung, tapi masih bisa naik nih. Tapi disclaimer ya, harga-harga sekarang MMN resikonya terlalu besar aja untuk MMN ya. Trendline downtrend belum dipatahkan ya, masih jauh. Kalau ditarik dari Januari 2025 ya, Senin kemarin sudah patah. Intinya kalau ada koreksi nih ya, kalau mau menariknya tuh kalau dia ada koreksi di 5600 5500, itu area menarik. Kita lihatlah untuk MMN. Kalau dikasih koreksi 2 hari ini, menarik tuh di 5500 5600, buy on support MMN. Lanjut, cuan yang ditutup dengan 6500 terkoreksi 2,62%. Asing net sell. Kalau bukan resminya cuan, sama aja antara akumulasi dan distribusi. Cuan ternyata tidak ada panic selling pas rilis kemarin hari Jumat tanggal 14-nya malah rebound ya. Ya selamat untuk Bapak Ibu. Sekarang kemana arahnya? Kalau menurut saya ada peluang tembus 7000. Kalau enggak, kayaknya minggu ini berat, minggu depan ya. Supportnya saat ini masih sama 5500. Nah, sekarang memang dekat resisten atau pas di resisten persimpangan jalan 6500 6600. Siapa tahu ada koreksi ke 6000, itu juga menarik. Sebenarnya ya kalau tiba-tiba ada panic selling 2 hari ini, ada distribusi
Tapi misalnya kalau ada koreksi 1-2 hari ini, menarik juga dapat dari 6.000. Kenapa? Karena berpeluang juga minggu depan masih cenderung ke atas. Kalau nggak minggu ini langsung digas 7.000, ya minggu depan koreksi dulu baru digas ke atas. Kenapa? Karena ya April masih swing atas, baru koreksi itu mungkin awal Mei, sell in Mei. Nah ini trendline downtrend ini akan diuji nih 7.000 nih, peluang besar loh. Kalau nggak minggu ini minggu depan diuji. Jadi menarik kalau di cuan itu koreksi dulu ke 6.200, 6.000 itu kecil buy. Target ya 7.000. Gak usah muluk-muluk, 7.000 aja udah lumayan. Cuan kita perhatikan. Lanjut. PTRO yang ditutup di harga 2.310 terkoreksi 4,54%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PTRO di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PTRO kapan tok resisten 2.400. Ya kita lihat dulu hari ini support minor di berapa? Support minornya di 2.200. Kalau ada koreksi ke 2.200 harusnya mantul, tetap mantul. Kenapa? Karena masih berpeluang PTRO naik. Di April nih saham-saham masih potensi naik swing seminggu ke depan. Jadi kalau mau incar PTRO nih deket-deket 2.200 tuh bisa. Cut loss di berapa? 2160, buang aja. Beli di 2.200 kalau dikasih. Stop loss 2160. Gak usah dalam-dalam. 2% buang aja kalau dia jebol. Pokoknya 2.200 harus dijaga. Kemungkinan dijaganya besar nggak? Besar. Kemungkinan besar. Walaupun ini support minor. Tapi untuk April sisa perdagangan ini bisa jadi support kuat. Kalau mau dia swing atas minggu depan 2 hari ini dia nggak jebol 2.200. Target masih sama, akan menembus 2.400 kalau dia mantul 1-2 hari ke depan. PTRO. Lanjut Tepia yang ditutup di harga 7.500 menguat 2,04%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Tepia di distribusi. Tepia bagus, cuman sayangnya kempes juga kemarinnya. Ada yang nyangkut? Pasti tuh. Kemungkinan besar ada ya. Yang beli dari di 7.800, 7.900 tuh pasti ada yang beli. Tapi masih bagus gak? Masih bagus walaupun small distribusi. Tapi Bapak Ibu perhatikan kaget nih nyangkut kemarin. Average mereka tuh di 7.588, berarti baru ya 1%. Lossnya MG ya bisa dikatakan floating loss 2%an. Rata-rata mereka average-nya di 7.500 ke atas ya. Berarti aman gak? Harusnya aman 7.500. Tapi Bapak Ibu bisa pakai supportnya berapa? 7.000. Jebol 7.300 buang aja. Tapi kemungkinan besar sih bertahap. Kenapa? Masih sama gambaran saya ini swing low. Ya, dia sideways ini swing low dan target 8.000. Potensi minggu depan lah kalau nggak bisa minggu ini 2 hari. Tapi ya masih potensi ke atas. Pokoknya ya saya juga akan nawar tapi ya kalau dikasih. Tapi kemarin kami sudah profit juga ya. Beli tapi ya di 7.175. Saya hot aja tuh. Dan akhirnya jualan, nanti akan buyback lagi di 7.000, mungkin 7.400, 7.300 terus saya buyback. Ya, kita lihat hari ini tapi ya. Lanjut. Raja yang ditutup di harga 1.875 terkoreksi 1,57%. Asing net sell. Kalau bukan resminya Raja di distribusi. Nah, ini big distribusi tapi aman nggak? Aman. Bapak Ibu pakai support 1.800. Nggak jebol. Kalau menurut saya nggak jebol. 1.800. Jadi kalau ada koreksi ke deket-deket 1.800 tuh spek buy. Target masih sama 2.000. Di April ada potensi nyentuh 2.000. Saham terakhir Ratu yang ditutup di harga 5.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Ratu akumulasi. Ratu masih bagus. 4.800 jangan jebol. Itu aja kunci Ratu. Kalau jebol itu buang aja lah. Mungkin gak jebol. Kayaknya enggak. Tetap bertahan. Target masih bisa 5.500. 5.600 Ratu. Minggu depan targetnya ya. Pokoknya sampai akhir April tuh ada potensi ya Ratu menembus atau menguji 5.500-nya lagi. Kita lihat tuh 10 hari ke depan. Catatannya jangan jebol 4.800. Kalau jebol ya udah gagal. Itu untuk Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta Darren bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, simpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.